Bab 35 Bertemu Mantan. Lucky, wah lama tak pernah main kemari. Ayah Ragendra tersenyum lebar dan segera menghampiri, lalu memeluk keponakannya itu. Iya om, lagi banyak kerjaan, kebetulan ini lagi ada urusan sekitaran sini. Jadi mampir dulu, ujar keponakannya yang ternyata adalah Lucky, mantan pacar Kirana. Seluruh tubuh Kirana terasa sangat lemas, rasanya sampai seringan bulu. Kenapa rasanya dunia begitu sempit sekali baginya? Kenapa Lucky harus menjadi saudara sepupu suaminya segala sih? Dia berteriak dalam hati. Mata Lucky tak henti melirik ke arah Kirana yang di matanya semakin bertambah cantik saja. Auranya sungguh berbeda sekali sekarang. Apa kabar? Orion menghampiri dan memeluknya. Baik, sahut Lucky dengan senyuman bersahaja yang dulu sangat Kirana sukai, sampai dia bucin akut. Lucky tak melewatkan Ragendra, dia memeluknya juga. Semoga kamu lekas sembuh, dan bisa jalan lagi, ujarnya dengan seulas senyuman tulus, namun menyebalkan bagi Kirana. Terima kasih kak, oh iya, kenalkan ini istriku namanya Kirana, ujar Ragendra dengan bangganya. Lucky tampak terkejut, tapi dia berusaha untuk bersikap biasa saja dan tak menunjukkan perasaan sebenarnya. Lucky, ujarnya sambil mengulurkan tangan kepada Kirana. Kirana tak langsung menjabat tangan Lucky, dia malah diam dengan raut tak suka kepadanya. Kiran, hingga suara Ragendra terdengar dengan lembut, diiringi sapuan lembut telapak tangannya yang mengusap lengan Kirana. Kirana, ucap Kirana dengan senyuman terpaksa. Lucky menggenggam tangan Kirana erat saat mereka berjabat tangan. Kirana segera menarik tangan, tak mau berlama-lama bersentuhan dengan pria lain, apalagi mantannya yang pengkhianat itu. Sepertinya Ragendra menyadari sesuatu, dia tak suka Lucky menyentuh tangan istrinya lama-lama. Lucky tersenyum kikuk, oh ya, ini anakku namanya Arsa. Sapa Om Lucky sayang. Ragendra meminta Arsa berkenalan. Arsa tersenyum riang khas anak kecil dan segera memperkenalkan diri dengan baiknya. Lucky sangat terkejut melihat Arsa, masa baru menikah sudah punya anak sebesar ini. Apakah Kirana janda sebelum menikah dengan Ragendra? Tapi, dilihat dari sisi manapun Arsa sangatlah mirip dengan Ragendra, plek ketiplek gitu. Otaknya jadi berpikir keras. Halo, panggil saja Om Lucky ya, ujarnya sambil mengusap kepala Arsa. Arsa tersenyum riang. Siap Om Lucky. Mereka pun mengobrol sebentar, yang isinya Ibu Ragendra yang membangga-banggakan Lucky, sampai-sampai Kirana merasa enek mendengarnya. Lucky ini anaknya kakak ibu, Kiran. Orangnya baik dan ramah banget, terus dia juga pekerja keras. Sebelumnya dia bekerja sebagai staf biasa di kantornya sendiri, ya magang gitu. Tapi, dengan kerja kerasnya, dia sekarang menjadi pewaris perusahaan orang tuanya, dan sukses, dengan bangga ibu menceritakan tentang Lucky. Lucky tampak tersenyum senang dibangga-banggakan. Ya jelas jadi pewaris perusahaan, kan dia memang anak yang punya usaha. Bukankah begitu Bu? Kirana baru tahu kalau Lucky sekaya itu. Dulu saat bersamanya, dia memang staf di sebuah perusahaan, oh ternyata usaha milik keluarganya sendiri. Iya, tapi maksud ibu, dia mau magang dulu dari bawah, kalau yang lain kadang langsung duduk di kursi pemimpin tanpa usaha dulu, sahut ibu menjelaskan. Lucky tersenyum tipis dan menatap Kirana, sebuah tatapan yang dulu sering Kirana lihat, dan itu membuatnya tak suka. Kirana sengaja menggeser duduk semakin dekat dengan Ragendra, dan berbisik sesuatu. Ayo kita pergi, keburu kesorean, ucapnya, malas saja melihat wajah mantannya terus berlama-lama. Dia berharap, Lucky segera pergi saja, dan tak pernah bertemu lagi. Bertahun-tahun lamanya, dia berusaha untuk mengobati patah hati, hingga berhasil melupakannya. Siapa sangka sekarang jumpa lagi dalam keadaan seperti ini. Sungguh, dia jadi takut kalau suaminya tahu. Apa yang akan terjadi nanti? Apalagi Ragendra orangnya cemburuan.
Luke, sebenarnya kami mau pergi sekarang. Aku mau pindah rumah, apa kamu mau ikut? Perkataan Ragendra sungguh tak sesuai ekspektasi Kirana. Kirana sampai mencubit pelan pinggang suaminya karena kesal. Bukan itu maunya, maksudnya tidak usahlah mengajak Lucky segala. Yang ada makin tak nyaman saja nantinya. Oh begitu ya, kalau istrimu membolehkan aku ikut kenapa tidak? Lucky tersenyum tipis menatap Kirana sekilas. Kirana jadi kesal, dia tahu ini akal-akalan Lucky saja, yang hanya akan membuatnya tak bisa menolak. Menolak keluarga sendiri ikut di hadapan anggota keluarga, apa kata mereka nantinya? Kirana pasti nggak akan nolak. Ibu Ragendra yang menimpali dengan antusias. Sebenarnya, saya yakin Kak Lucky sedang banyak kerjaan, jadi tak usahlah ikut. Kasihan mengganggu waktunya saja, bukankah tadi bilang kalau mampir di sela pekerjaannya? Sahut Kirana, yang senang menemukan kata-kata untuk mencegah Lucky ikut. Iya juga iya, ibu manggut-manggut. Kirana tersenyum penuh kemenangan. Lucky menghela napas, kesal juga kepada Kirana yang bisa-bisanya menolak dirinya. Tapi, sesaat kemudian dia tersenyum licik. Sebenarnya saya berniat menginap juga di sini sih selama semingguan, daripada menginap di hotel, ujar Lucky. Oh tentu saja boleh, mana mungkin nggak boleh. Ibu semakin senang. Jadi bagaimana? Apa kamu bisa ikut? Ayah mertua menimpali. Tentu saja mau, biar sekalian tahu alamat Gendra dan sesekali bisa berkunjung, jawab Lucky, matanya kembali melirik Kirana sekilas. Kedua tangan Kirana saling meremas, tatapan matanya tajam ke arah Lucky. Dia tahu, pria itu ingin mendekatinya, entah untuk apa. Minta maaf untuk masa lalu mungkin. Kalau untuk itu, baiklah dia akan memaafkannya saja, supaya beres dan tidak ribet lagi. Setelah ada keputusan dari Lucky, mereka semua pun mulai pergi. Kirana naik mobil bersama Ragendra, yang dikemudikan sopir. Sementara Orion bersama dengan Arsa, karena tak mau sendiri di dalam mobil. Kedua orang tua Ragendra dalam mobil berbeda. Dan Lucky mengikuti paling belakang dengan mobilnya sendiri. Selama dalam perjalanan, Kirana terlihat gelisah. Ragendra bisa menyadari semua itu. Hingga akhirnya, dia bertanya. Ada apa? Kelihatannya kamu gelisah. Ragendra membawa Kirana ke dalam dekapan. Kirana yang merasa nyaman dengan sikap Gendra, dia balas dengan melingkarkan tangan di pinggang suaminya itu dan memeluknya erat. Tak ada, hanya sedang ingin bermanja saja, bohongnya. Ragendra tersenyum senang mendengar ucapan Kirana, dia mengecup keningnya cukup lama dan tak mau melepaskan dekapannya. Untuk sesaat keduanya saling diam dan saling memeluk dengan mesra. Hingga, akhirnya Kirana mulai mengatakan sesuatu, yang membuat Ragendra agak kesal. Boleh aku bertanya? Ucap Kirana sambil mendongak menatap suaminya yang tampan rupawan. Tentu, sahut Ragendra, dia menunduk menatap istrinya dengan senyuman. Seandainya suatu hari nanti kamu bertemu dengan mantanku, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kirana. Mantan? Memangnya kamu punya mantan? Ragendra menatap penuh selidik dan timbul rasa cemburu, mendengar kata mantan. Ya punya dong, masa gadis secantik aku nggak punya mantan, hehehe, canda Kirana. Ragendra mengembuskan napas gusar dengan tatapan tajam. Aku tak mau bertemu sama mantan kamu, ucapnya dengan raut kesal. Kenapa bertanya seperti itu? Apa kamu berniat mempertemukanku dengannya? Atau kamu ada undangan reuni, dan di sana akan hadir mantanmu? Jika begitu, kamu harus mengajakku. Aku akan memperkenalkan diri sebagai suamimu. Cerocos Ragendra yang sudah mulai mode manjanya seperti anak kecil itu. Kirana tersenyum kaku. Tapi kamu sudah bertemu dia tadi, bahkan sepertinya kamu sudah sering ketemu dia. Dia kan sepupumu sendiri. Ragendra menatap Kirana lekat dan tajam, sementara yang ditatap tampak gemetar ketakutan.